Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasir Aziz Jalani dengan NIM S1S1210006. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pemrograman, algoritma, dan pemrograman C++. Slide flowchart dan soal pemrograman. Adapun materi algoritma dan pemrograman C++ yang akan saya praktekkan yaitu materi if, switch, looping, dan nested if. Langsung saja ke materi if. Saya akan membuat sebuah program menentukan bilangan ganjil atau genap dengan menggunakan perjabangan if. Adapun flowchartnya, yang pertama mulai masukkan bilangan, kemudian variabel bilangan dimoduluskan dengan 2, dan apabila bilangan tersebut habis dibagi 2 maka akan menampilkan genap, dan jika tidak akan menampilkan ganjil. Langsung saja saya masuk ke dalam kode blocks dan akan membuat file baru. Kemudian saya simpan terlebih dahulu di dalam folder if. Saya namai dia program ganjil genap. Untuk sebelum setiap kali membuat program baru, kita akan membuat struktur dasar dari C++ itu sendiri, yaitu dimulai dari deklarasi pustaka, kemudian using space std, dan kemudian fungsi inMain, dan di dalamnya ada pengembalian return to zero. Kemudian programnya itu di dalamnya kita membutuhkan satu variabel yaitu variabel bilangan. Kemudian sesuai dengan algoritma yang kita buat, di sini kita langkah pertama yaitu tampilkan masukkan bilangan titik 2, kemudian sin berfungsi untuk meminta user atau pengguna untuk memasukkan sebuah nilai. Di sini kita akan meminta user untuk memasukkan ke dalam variabel bilangan, yang dimana variabel bilangan itu memiliki tipe data integer yaitu bilangan bulat. Dan masuk di bagian blok percabangan if. Secara sederhana, setelah kita menuliskan if dan di dalam kurung ini adalah kondisinya. Kondisinya kita akan membuatnya itu variabel bilangan dimoduluskan dengan 2 sama dengan 0, dan apabila kondisi tersebut benar maka kita akan tampilkan bilangan adalah genap, dan jika tidak kita akan tampilkan bilangan adalah ganjil. Dan jika sudah, kita klik tombol build and run, maka programnya sudah jalan tanpa ada error. Dan di sini kita akan coba masukkan sebuah nilai, dan jika kita masukkan 5, karena 5 habis hasil bagi dari 2 tidak sama dengan 0, maka yang akan tampil pada baris ke-17 yaitu bilangan adalah ganjil, dan jika saya tekan enter maka tampil bilangan adalah ganjil. Begitu juga sebaliknya, jika saya masukkan bilangan genap maka yang tampil adalah bilangan adalah genap. Lanjut ke contoh berikutnya, saya buat lagi file baru. Yang itu saya akan membuat materi tentang menentukan nilai terbesar dari 3 bilangan. Adapun flowchartnya, yang pertama itu mulai masukkan nilai A, B, dan C. Kemudian diproses, kita nyatakan terlebih dahulu untuk sebagai rujukan atau referensi, yaitu terbesar itu yang pertama adalah nilai A, dan jika nilai kedua yaitu B lebih besar daripada terbesar maka tetapkan terbesar sama dengan B. Begitu juga sama dengan untuk variabel C. Jika C lebih besar daripada terbesar maka terbesar adalah C, dan jika sudah maka tampilkan terbesar dan selesai. Dan untuk programnya sendiri, yang pertama saya save lagi,
program nilai terbesar dari 3 bilangan CPP, kemudian include IOStream, kemudian using namespace std int main, dan return buka kurung awal dan di dalamnya ada return. Kemudian variabel yang kita gunakan yaitu integer dengan tipe data integer, yaitu nilai A, B, C, dan terbesar. Dan untuk algoritmanya itu kita tampilkan masukkan nilai A, kemudian tampilkan, kita minta user untuk menginputkan sebuah variabel nilai ke dalam variabel A, kemudian masukkan nilai B sama, masukkan nilai C sin C, dan proses terbesar sama dengan A. Dan setiap kali menuliskan sebuah sintaks atau baris kode, untuk setiap pemrograman dalam bahasa C++, kita akhiri dengan tanda semikolon atau titik koma. Dan kita masuk ke dalam blok if-nya. Jika B lebih besar daripada terbesar, maka terbesar sama dengan B. Dan lain jika C lebih besar daripada terbesar, maka terbesar sama dengan C. Kemudian jika sudah, kita akan tampilkan nilai terbesar adalah terbesar. Maka program yang kita buat sudah selesai. Kita akan menjalankannya lagi, build and run, dan kita akan coba memasukkan sebuah nilai. Itu yang pertama, kita masukkan nilai 2 untuk A, nilai 7 untuk B, dan nilai C yaitu 5. Maka yang akan tampil nantinya yaitu 7, karena dari ketiga bilangan tersebut 7 adalah bilangan terbesar. Maka setelah saya enter, maka nilai terbesarnya adalah 7. Kemudian lanjut ke contoh berikutnya. Program untuk menentukan nilai rapor pelajar, yang dimana di sini flowchartnya itu yang pertama mulai, masukkan nilai tugas, UTS, dan UAS. Kemudian untuk nilai akhirnya itu dengan rumus 20% nilai tugas ditambahkan 30% nilai ulangan tengah semester ditambah dengan 50% nilai UAS. Dan jika nilai tersebut antara rentang 81 sampai 100 akan menampilkan nilai huruf berupa A, dan jika rentang antara 66 sampai 81 akan menampilkan nilai huruf berupa B, dan apabila rentang antara 55 sampai 66 akan menampilkan nilai huruf C, dan nilai antara rentang 40 sampai 55 akan menampilkan nilai huruf D. Dan apabila rentang nilai dari 0 sampai 40 akan menampilkan nilai huruf E. Dan programnya selesai. Kemudian saya akan membuatnya lagi. Kita buat file baru. Kemudian saya save lagi. Saya namanya dia program menentukan nilai rapor CPP, include IOStream, kemudian using namespace std int main, return 0. Kemudian untuk variabel yang kita pakai itu integer atau bilangan bulat, tugas. Saya ralat, saya akan gunakan variabel float, tugas, TS, UAS, NA, dan tipe data karakter untuk menampilkan nilai huruf, dan variabelnya saya namai NH.
Kemudian untuk algoritmanya sendiri kita akan meminta user untuk memasukkan nilai tugas, UTS, UAS, dan nanti akan diproses dan akan menampilkan nilai angka dan nilai huruf dari nilai yang diinputkan. Langsung saja saya tuliskan cout nilai tugas, kemudian sin 3s nilai UTS, kemudian sin UTS, cout nilai UAS, sin UAS, dan kita akan masukkan rumus untuk pemrosesan dari nilai yang diinputkan. Yang pertama kita tuliskan variabel n, kemudian dikali dengan 20% atau 0,2 dikali dengan nilai tugas ditambah 0,3 ditambah dikali dengan UTS dan ditambah dengan nilai UAS yang dikali dengan 0,5 UAS. Dan di sini kita masuk ke dalam blok perulangan if else. Kemudian jika nilainya antara rentang nilai 81 sampai 100 akan menampilkan nilai huruf berupa A. Ya, rentang nilai antara 81 sampai dengan kurang dari 100 sampai dengan 100. NH-nya kita tuliskan A. Untuk tipe data karakter, untuk penulisan nilai atau data variabelnya itu kita harus mengapit nilai karakter tersebut dengan tanda petik 1. Kemudian kita buat else if, dan apabila kondisi yang pertama ini if yang pertama ini tidak terpenuhi, maka dia akan mengecek lagi di bagian selanjutnya. Dan jika rentang nilai antara NA sampai dengan dari 66 sampai 81 sampai dengan 81, yang ditampilkan nanti adalah NH-nya B. Kita copy saja karena modelnya sama. Kemudian lanjut, apabila rentang nilainya antara 55 sampai 66, nilai hurufnya akan berupa C. Dan lanjut lagi, jika rentang nilainya antara 40 sampai 55, maka nilainya akan berupa D. Dan else if lagi, jika nilainya rentang nilai dari lebih besar dari 0 sampai dengan kurang dari sama dengan 40, maka nilainya berupa D, yaitu error. Dan jika sudah, kita akan tampilkan yang pertama itu nilai akhir yang diperoleh. Kita tuliskan data stringnya untuk teks dan variabel nilai akhir yaitu NA, dan kita buatkan baris baru dan tutup dengan semikolon. Kemudian nilai huruf dengan variabel NH, maka program yang kita buat telah selesai. Dan jika kita akan uji, misalkan seorang mahasiswa itu mendapatkan nilai tugasnya 100, nilai UTS-nya 90 dan nilai UAS-nya 95, maka nilai akhirnya dari mahasiswa tersebut mendapatkan 94,5 dengan nilai huruf
kategori A, maka begitupun seterusnya. Kemudian saya lanjut lagi ke materi switch. Di sini saya akan membuat program untuk menentukan jumlah hari pada tahun dan bulan. Di sini flowchartnya kita mulai masukkan angka bulan dan tahun, dan apabila antara bulan 1 atau 3 atau 5 atau 7 atau 8 atau 10 atau 12, maka jumlah harinya 31. Dan apabila kondisi ini tidak terpenuhi, maka jika angka bulannya 4, 6, 9 atau 11, jumlah harinya 31. Dan apabila kedua kondisi tadi belum terpenuhi, dan apabila angka bulannya sama dengan 2, dan apabila tahunnya tahun kabisat atau perhitungannya habis dibagi dengan 4, maka jumlah harinya 28. Dan apabila tidak, maka jumlah harinya 29. Kemudian tampilkan jumlah hari dan selesai. Untuk perulangan untuk decision switch-nya, saya langsung masuk saja buat file baru. Kemudian saya masuk ke dalam ini, kemudian program menentukan jumlah hari CPP, kemudian include use string, kemudian using namespace std, kemudian int main, kemudian return 0. Untuk variabel yang kita gunakan yaitu dengan tipe data integer, dan nama variabel itu angka bulan dan tahun dan jumlah hari. Kemudian kita buat algoritmanya, masukkan yaitu angka bulan. Masukkan angka bulan. Kemudian untuk penginputan kita gunakan kode SYN pada angka bulan, kemudian cout, masukkan tahun, SYN tahun. Kemudian jika sudah, kita masuk ke dalam block switch. Di dalamnya sini kita masukkan variabel angka bulan, dan jika kasus yang pertama itu bulan Januari akan menampilkan 31, kemudian bulan Maret, bulan Mei, bulan 7, bulan 8, bulan 10, dan bulan 12 akan jumlah harinya yaitu 31. Kemudian kita tulis break untuk menghentikan. Kemudian lanjut ke bagian case 4, case 6, case 6, 9, case 6, 9, dan case 11, maka jumlah harinya sama dengan 30. Kemudian break, dan jika yang dimasukkan 2, maka jika tahun tersebut habis dibagi dengan 4, maka jumlah harinya sama dengan 29. Dan jika tidak, maka jumlah harinya sama dengan 28. Kemudian kita
tampilkan cout. Kita akan buat seperti ini, kemudian baris baru, kemudian saya copy di bawahnya lagi, kemudian jumlah hari, yaitu kita masukkan variabel jumlah hari dan buat baris baru. Maka program kita yang sudah kita tuliskan telah selesai, dan kita akan coba masukkan yang untuk uji coba yang saya lakukan, yaitu saya akan masukkan pada bulan Februari dengan tahun 2020. Maka yang akan tampil nantinya itu jumlah harinya 29. Oke. Lanjut ke materi looping. Di sini saya akan membuat deret bilangan ganjil dengan perulangan while, dan untuk contoh berikutnya deret bilangan genap dengan perulangan 2 ya. Langsung saja saya buat file baru. Saya save terlebih dahulu looping dan menamakan contoh satu saja. Kemudian struktur dasar dari C++, kemudian variabel yang kita gunakan itu dengan tipe data integer i dan n. Dan nantinya saya akan untuk flowchartnya sendiri, nantinya kita akan memasukkan nilai n untuk sebagai batas dari perulangan yang akan dilakukan sampai nilai n bernilai salah. Untuk langsung saja saya akan gunakan perulangan while. Pertama kita minta masukkan nilai n sin n, dan langsung masuk ke dalam perulangan while. Kemudian kondisinya jika i-nya kurang dari n atau sama dengan n, maka lakukan perintah ini, tampilkan i dan lakukan inisialisasi i ditambah dengan 2. Karena kita akan membuat perulangan bilangan ganjil, maka i-nya dimulai dari 1. Maka programnya selesai. Setelah buat, dan jika saya masukkan perintah atau nilai n-nya itu 10, maka batasnya akan 10 dan akan menampilkan bilangan ganjil dari 1 sampai dengan 10, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Dan untuk contoh berikutnya saya akan gunakan perulangan do while. Bentuknya hampir sama, hanya while-nya ada di belakang, kemudian kita tambahkan do. Dan untuk bilangan genap sendiri kita mulai dari bilangan 2 saja. Maka program yang kita sudah siap, kita jalankan lagi. Dan apabila kita masukkan nilai batasnya 10, maka yang tampil akan 2, 4, 6, 8, dan 10. Lanjut ke contoh berikutnya pada materi nested if. Di sini kita akan membuat contoh program pembelian tiket. Untuk pembelian tiket sendiri, kita akan membuat tampilan seperti ini, seperti tabel, tujuan, kelas, ini ekonomi. Nah, untuk pilihan pertama Jakarta dengan harga kelas ekonominya 1 juta dan seterusnya, yang seperti tertera di sini. Langsung saja kita buat file baru dengan shortcut Ctrl Shift N. Kemudian kita buat nested if program pembelian tiket. Kemudian struktur dasarnya
space std name return 0. Kemudian variabel yang kita gunakan nantinya itu tujuan berupa bilangan bulat atau integer, kemudian kelasnya berupa karakter, dan jumlah dan harga adalah bilangan bulat. Langsung saja kita masuk. Yang tadi variabelnya itu integer tujuan, jumlah, harga. Kemudian untuk charnya kita masukkan kelas. Langsung saja masuk ke dalam algoritmanya. Yang pertama kita akan tampilkan tujuan, kemudian kita berikan tab dengan cara slash tab atau slash baru tab, kemudian kelas ekonomi, dan pilihannya yang akan kita masukkan itu buat lagi tab, kemudian VIP, dan untuk pilihannya kita gunakan view besar, kemudian kita buat baris baru dan lain. Kemudian cout. Untuk pilihan pertama itu Jakarta dengan harga tiket Rp1.000.000, dan untuk kelas VIP harganya Rp1.500.000. Kemudian jangan lupa diberi tab, di sini dan sebelah sini, dan buatkan baris baru. Sebelum itu kita lihat dulu seperti apa tampilannya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Bagian tabel bagian atasnya tidak beraturan, maka kita akan tambahkan lagi satu tab di sini. Dan kita lihat apa hasilnya. Maka tampilan ini sudah sesuai seperti yang diinginkan. Kemudian lanjut lagi untuk pilihan kedua, yaitu Bali dengan harga tiket Rp2.000.000, dan harga kelas VIP-nya itu Rp2.500.000. Ini kita lihat tampilannya seperti apa. Berlebih, kita kurangi satu tab di sini untuk lebih rapi dan enak dilihat. Saya akan berikan tab, spasi, tab. Oke, tampilannya sudah dilihat. Dan lanjut lagi, kita lihat lagi tampilannya. Di sini ada, coba kita lihat seperti ini. Masih sama. Oke, kita biarkan saja seperti ini. Kemudian lanjut ke karena ini nested if, maka nantinya di dalam percabangan ada lagi percabangan. Kemudian memasukkan jika tujuannya sama dengan 1, dan apabila sebelumnya sini kita minta masukkan pilihan. Untuk memperjelasnya kita buat kurung dengan sin tujuan, dan apabila tujuannya 1, kemudian di sini kita tuliskan siap masukkan kelas. Masukkan kelasnya, kemudian sin karakter kelas, kemudian lanjut lagi. Dan jika saya akan masukkan
kode ini to upper, maka nantinya di dalamnya sini dari kelas variabel kelas, dan jika yang diinputkan itu berupa huruf kecil, maka huruf kecil tersebut akan diubah menjadi huruf besar nanti. Dan untuk memudahkan kita agar tidak boros dalam penggunaan menuliskan sebuah program, dan jika kelasnya dipilih ekonomi, maka harganya sama dengan 1 juta rupiah. Copy saja, 1 juta rupiah, kemudian titik koma. Dan jika pilihannya sama dengan VIP, maka harganya sama dengan 1.500.000. Kemudian jika di luar dari itu, maka inputnya salah. Kemudian lanjut lagi. Kemudian kalau pilihannya sama dengan 2, maka cout masukkan kelas lagi, sin kelas, dan kita copy saja. Langsung kalau untuk pilihan kedua yaitu kelas ekonominya 2 juta rupiah, dan untuk kelas VIP-nya 2.500.000. Kemudian di sini kita minta masukkan jumlah tiket yang akan dibeli. Sin jumlah. Kemudian kita proses untuk harganya, itu harga kita tambahkan lagi di sini variabel total. Untuk menghitung totalnya, yaitu total sama dengan harga dikali dengan jumlah. Kemudian tampilkan jumlah pembayaran. Kita panggil variabel total. Dan selesai. Coba kita uji program yang kita jalankan. Di sini ada yang salah. Salah. Harusnya saya tuliskan di sini tujuan, karena tidak ada variabel pilihan. Kemudian di sini kita masukkan pilihannya, misalnya pilihan pertama itu Jakarta. Kemudian masukkan kelas. Saya akan pilih kelas ekonomi. Kemudian masukkan jumlah tiket yang akan dibeli. Misalnya saya akan masuk 5 tiket yang akan dibeli, maka jumlah pembayarannya itu 5 juta rupiah. Lanjut ke nested if berikutnya, yaitu penentuan kategori ekonomi penduduk. Di sini berdasarkan masukkan umur. Jika umurnya di atas 18, masukkan status bekerja. Apabila tidak bekerja, masuk kategori miskin. Dan apabila bekerja, masukkan pendapatan per bulan dan jumlah tanggungan. Kemudian proses biaya hidup sama dengan pendapatan per bulan dibagi jumlah tanggungan. Dan apabila biaya hidupnya kurang dari 300.000 rupiah, maka masuk kategori miskin. Dan jika tidak, bukan penduduk miskin. Dan apabila umurnya di bawah 18 tahun, masukkan status sekolah. Dan apabila masih bersekolah, masuk kategori bukan penduduk miskin. Dan apabila
masih sekolah, atau maaf, kalau misalnya tidak lagi bersekolah, maka penduduk masuk kategori penduduk miskin dan selesai. Langsung saja masuk. Saya buat lagi program baru. Saya buat program menentukan ekonomi penduduk, misalnya CPP, kemudian deklarasi pustaka, string using namespace std int main, kemudian return 0. Kemudian untuk variabel yang kita gunakan, itu umur, tanggungan, pendapatan, biaya hidup dengan tipe data integer. Kemudian sekolah dan kerja kita masukkan karakter dengan tipe data karakter. Kemudian masukkan umur, sin umur. Kemudian algoritmanya, jika umurnya di atas 18 tahun, masukkan status bekerja. Cout masukkan status bekerja, ya atau tidak. Sin titik koma, sin kerja. Dan apabila kerjanya sama dengan ya, jika ya masukkan pendapatan per bulan dan jumlah tanggungan. Masukkan jumlah pendapatan, cout masukkan jumlah tanggungan, sin tanggungan. Kemudian kita proses. Biaya hidup sama dengan pendapatan per bulan dibagi dengan jumlah tanggungan. Untuk biaya hidup sama dengan pendapatan dibagi dengan jumlah tanggungan. Dan jika biaya hidupnya kurang dari 300.000, maka masuk kategori penduduk miskin. Tampilkan kategori penduduk miskin. Dan jika tidak, tampilkan cout kategori bukan penduduk miskin. Kemudian apabila umurnya bukan atau kurang, umurnya kurang dari 18 tahun, masukkan status sekolah, ya atau tidak. Sin
bersekolah. Kemudian apabila masih bersekolah itu apa? Kelas sekolah sama dengan ya, maka kategori bukan penduduk miskin. Dan apabila selain itu, maka tampilkan kategori maaf sebelumnya, ini seharusnya jawabannya harus di sini, harus tidak sekolah sama dengan T, maka kategorikan penduduk miskin. Saya lihat kembali. Jika di sini kalau misalnya pilihannya adalah tidak, kategorikan dia siap kategori penduduk miskin. Dan selain itu inputnya salah, lanjut. Selain itu input salah. Oke, saya rasa sudah. Coba kita jalankan programnya. Jika saya masukkan umur di atas 18 tahun, kita akan dimintai masukkan status bekerja, dan jika jawab ya maka masukkan jumlah pendapatan, misalnya di sini 5 juta rupiah, jumlah tanggungannya 2, maka kategorinya bukan penduduk miskin. Dan jika masukkan umurnya di bawah 17 tahun dan maka akan tampil masukkan status sekolah. Kita jawab tidak, maka kategori penduduk miskin. Dan apabila di bawah umur 18 dan kita jawab iya untuk status sekolah, maka kategori bukan penduduk miskin. Kemudian kita akan coba lagi untuk input salah. Misalkan kita masuk umurnya 19 tahun, kita masukkan huruf L, maka inputnya akan salah. Begitu juga untuk pilihan-pilihan di bawah umur 18 tahun. Oke. Lanjut ke program ini. Kita akan buat sebuah program yang di dalamnya itu ada sebuah pilihan. Jika kita memilih pilihan yang pertama untuk bilangan kelipatan n dari 1 sampai 10 sampai 100 akan tampil seperti yang diminta. Kemudian untuk pilihan kedua sama seperti penjelasan di bawah. Jika memilih satu, maka program akan meminta memasukkan nilai n dan akan ditampilkan bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100. Di sini saya akan menggunakan perulangan for. Dan kemudian jika memilih 2, maka program akan meminta memasukkan nilai dan akan dihitung nilai faktorialnya. Langsung saja saya buat program gabungan if dan loop.
saja saya buat deklarasi string using namespace std in main return 0. Kemudian di sini ada dua template pilihan cout. Untuk yang pertama yaitu bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100. Bilangan kelipatan n kurang dari 100. Kemudian buat baris baru. Kemudian pilihan kedua faktorial bilangan n-line, kemudian sin pilihan. Jika pilihannya sama dengan 1, maka kita akan tampilkan deret kelipatan n kurang dari 100. Langsung saja kita gunakan perulangan. Kurangkan perulangan for dengan integer i sama dengan n. Terlebih dahulu kita minta masukkan nilai n. Kita tambahkan di sini variabel n, kemudian sin n, kemudian kondisinya kurang dari sama dengan n, i sama dengan i. Perulangan dimulai dari nilai n dan kondisinya i kurang dari sama dengan n dan kelipatan n. Coba saya tuliskan ini ditambah dengan n. Kemudian tampilkan i. Sebelumnya saya akan coba dulu terlebih dahulu. Jika kita pilih 1, masukkan nilai n, misalnya 5, ini harusnya 100. Kemudian lanjut kepada pilihan kedua, faktorial bilangan. Else if pilihannya sama dengan 2, cout, masukkan nilai n, sin n, kemudian faktorialnya kita gunakan perulangan for integer i sama dengan 1. Sebelumnya kita masukkan hasilnya sama dengan 1. Ulangannya itu dimulai dari 1 sampai dengan n, i++. Kemudian untuk rumusnya hasil sama dengan i dikali dengan hasil dikali dengan i. Kemudian tampilkan 5, tampilkan nilai n, hasil.
dan kita akan coba. Sebelum sini kita tambahkan cout, masukkan pilihan. Kita coba build and run. Sudah terlihat. Kita masukkan pilihan kedua, masukkan nilai n. Kita masukkan 5, maka tampil nilai faktorial 5 itu 120. Baik, itu saja yang bisa saya praktekkan untuk video pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.